ketemulah kayak Pak Rain, Pak Sujud, Dito juga di skena musik. Pak Rain, Pak Sujud itu seorang pengajar gitu, di isi itu juga yang menarik menjadi komposisi yang bisa. Dan kita kaitkan juga dengan carita. Jadi carita itu kita pinjam dari istilah cerita ya, berkisah atau tradisi tutur dalam masyarakat Jawa yang membuat sesuatu itu menjadi kisah bersama secara kolektif di dalam masyarakat. Karena kata Pak Rain tadi, maunya dari setiap kita punya opini yang berbeda, setiap dari kita punya cara pandang melihat praktik seni yang berbeda. Hai Sobat Budaya, salam budaya, lestari budayaku. Dengan POV waktu dan juga tempat yang berbeda-beda, saat ini Sobat Budaya bertemu lagi dengan saya Pelogia Sparman. Dan kali ini kita akan bawa cerita yang berbeda lagi, karena kita ketahui kalau misalkan Taman Budaya ini punya banyak banget acara-acara yang cukup menarik. Dan salah satunya berkaitan dengan yang namanya seni rupa. Kalau kita ngomongin seni rupa tentunya ini identik banget dengan yang namanya pameran ya Sobat Budaya. Dan kali ini Gia tentunya nggak sendiri, biar lebih seru kita akan ulik-ulik nih mengenai salah satu pameran yang sudah sering diselenggarakan di Taman Budaya. Apa dan siapa, kita akan tanyakan langsung kepada dua narasumber. Saat ini Gia sudah bersama dengan kedua narasumber. Sudah ada Mas Rain Rosidi. Halo, Selamat sore. Selamat sore ya. Gimana kabarnya Mas Rain? Baik, baik. Baik ya. Baik, baik. Ini kalau Sobat Budaya sering lihat yang namanya Mas Rain Rosidi ini udah kayak juru kunci Taman Budaya gitu ya Mas ya? Juru parkir. Oh, juru parkir, JP gitu, bukan JK gitu kalau sekarang. Dan ternyata Mas Rain Rosidi udah nggak sendiri nih. Ada siapa nih Mas di sebelahnya Mas? Yang dari tadi mandang-mandangin gitu. Halo, selamat siang Mas Bayu Widodo. Halo, selamat siang. Siang. Sore apa siang? Sore apa siang ya? Itu juga sih. Tadi Mas Rain. Sore. Ya. Gak apa-apa deh, Gia pagi, siang, sore gitu ya. Biar ada Biar 3 POV komplit, waktu. ya. Bener. Nanti kalau misalnya ada yang gabung baru selamat malam gitu ya. Kalau selamat yang lainnya kalau ada juara aja gitu nanti. Mas Bayu sehat Mas Bayu? Sehat. Terima kasih. Sehat Sehat sekali. ya? Suaranya merdu banget ya. Masa sih? Iya loh, langsung Ngepas, insecure. Ini Mas Bayu nih sebagai apa nih kalau boleh tahu di rangkaian acara yang jangan dulu di-spill ya, karena kita nanti akan cari tahu. Mas Bayu nih kalau tadi Mas Rain katanya juru parkir, nah Mas Bayu apa nih? Kalau saya sebenarnya juru masak, Oh, tapi yang baik. paling baru, Oke, paling baru Jadi, juru masak. Ceritanya di event ini saya yang paling baru, paling muda. Oh gitu. Jadi kalau perjalanan event ini hampir 10 tahun, jadi saya ini tahun kelima masuk sebagai tim kurator. Jadi tim kurator dari 5 tim kurator itu yang menggagas event ini. Oke, ini sudah sedikit di-spill ya. Iya, Ada oke. kata kurator, ada kata tahun ke-10. Yes, ini jadi Sobat Budaya kita akan membicarakan tentang satu pameran yang ternyata sudah memasuki usia ke-10 tahun, yaitu Nandur Serawung. Betul ya? Betul Betul sekali. sekali. Mbak Gia. Kalau salah Ya. aku pulang nih, Gia pulang nih. Aku ikut. Oh, jangan bareng. dong. Kan kita datangnya bareng. Oh gitu. Jadi pulang juga harus bareng ya. Iya, Sobat Budaya ini kalaupun misalkan Sobat Budaya sudah sering dengar mengenai apa sih Nandur Serawung, kita langsung ujikan aja para kuratornya ngerti nggak sih Nandur Serawung itu apa, kemudian juga bagaimana latar belakangnya. Kita juga nanti akan bernostalgia. Kayaknya kedua kurator nih suka banget sama yang namanya nostalgia gitu ya. Oke, Gia langsung aja deh, pengen tahu, boleh dong di-spill lagi atau diinformasikan lagi sama Sobat Budaya yang lainnya. Nandur Serawung tuh kegiatan apa sebetulnya Mas Rain? Nandur Serawung itu kegiatan tahunan dari Taman Budaya. Jadi sudah sejak 2014 Taman Budaya itu punya program khusus untuk seni rupa yang intinya pameran seni rupa. Dari tahun itu kemudian berlanjut sampai sekarang, Nandur Serawung yang ke-10 itu menjadi program yang sebenarnya tidak hanya seni pameran sih, tapi juga ada program-program lain yang nanti bisa kita bicarakan bersama untuk memberitahu hadirin semua gitu. Oke, hadirin semua ya, gitu. Sobat muda lah gitu. Sobat muda atau sobat budaya gitu Sobat mungkin budaya gitu ya. sekarang ya. Kita sepakati aja panggilannya sobat budaya Sobat gitu. budaya. Oke, sobat. Oke sobat, yang penting kita jadi sobat. Oke, ini berarti sudah ke 10 tahun. 10 tahun. Dari tahun 2014. 2014. Seperti itu. Itu di awal apakah tadi kan kalau kata Mas Bayu baru bergabungnya baru 5 tahun2019. ya, Iya, 2019. Kalau Mas Rain sendiri?
Saya dari awal, jadi dulu itu namanya pameran rupa-rupa seni rupa. Jadi ide dari salah satu pengelola Taman Budaya, Mas Yami, Pak Yami itu punya ide untuk menghidupkan acara pameran seni rupa yang bisa mempertemukan banyak praktek seni rupa di Jogja terutama. Karena perkembangan seni rupa kan macam-macam ya. Dulu kan mungkin yang terkenal seni lukis gitu, tapi kemudian ada seni patung, seni grafis, ada fotografi masuk seni rupa, videografi, bahkan seni instalasi dan seni media baru misalnya gitu. Dari situ Pak Yami punya ide untuk membuat program itu menjadi program resmi dari Taman Budaya yang diselenggarakan tiap tahun, punya tujuan mempertemukan banyak praktek seni rupa itu. Makanya namanya rupa-rupa seni rupa. Tapi terus tahun kedua, waktu yang pertama itu rupa-rupa seni rupa tapi temanya Nandur Serawung. Oh, malah temanya yang Nandur sebagai Serawung tema itu karena waktu itu kita pengen melihat apa sih kekuatan dari masyarakat seni rupa di Jogja. Kekuatannya itu serawung, karena mereka bergaul, kemudian punya ide-ide kreativitas yang dilakukan bersama dan bisa menghasilkan karya-karya yang sifatnya misalnya kolektif, kolaborasi, interaktif dan sebagainya gitu. Jadi itu sebagai tema. Baru tahun kedua entah kenapa itu bergeser menjadi eventnya gitu. Eventnya menjadi Nandur Serawung sampai sekarang gitu. Yang itu yang dapat wangsitnya akhirnya menggeser akhirnya dari tema jadi nama utama pameran Nandur Serawung tuh kira-kira siapa ya, atau inget nggak, atau itu ya secara mungkin ada campur tangan saya sedikit lah karena rupa-rupa seni rupa itu kita rasa terlalu panjang walaupun kita singkat dulu seru tapi kemudian Nandur Serawung dirasa lebih enak diucapkan dan kesan lokalnya Jogja itu dapat gitu. Walaupun kita juga menyadari nama Nandur Serawung itu tidak identik dengan seni rupa gitu. Tapi saya kira tidak masalah untuk kemudian bisa kita ulang-ulang terus sampai orang bisa seperti terbiasa gitu. Oh, Nandur Serawung itu pameran seni rupa gitu. Oke, ini ternyata juga udah di-spill banget ternyata bukan bahwa seni rupa itu kan banyak jenisnya ya, banyak perkembangannya. Bahkan kalau Serawung itu kayak dengar kan tadi ada kata kolektif atau juga bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Apakah ini juga nanti bakal dibawa dari konsep pamerannya atau program-programnya? Apakah ini akhirnya nanti para partisipan atau kontributornya hanya fokus ke personal kah? Atau ternyata nanti juga akan ada banyak, Mas Bayu? Ini kalau tadi penjelasan dari Mas Rain tentang kesejarahan, karena memang panjang 10 tahun menjadi umur yang penting bagi Nandur Serawung, juga spesial untuk Taman Budaya sebagai inisiator. Karena bagaimana Nandur Serawung bisa mengumpulkan, melibatkan dari berbagai keinginan, style, ide, kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, tahun ini dari perjalanan itu kita mencoba merumuskan yang baru karena proses kerja pameran Nandur Serawung itu bukan hanya sebuah hasil akhir pameran, tapi pelan-pelan kita mempersiapkan itu. Jadi ada kolaborasi, ada residensi, jadi ada namanya sebenarnya, ada nama program yang kita gagas di Nandur Serawung. Jadi kalau secara kesejarahan ini yang ke-10, setiap tahun itu pasti ada perbedaan gitu. Walaupun secara kerja itu hampir sama, karena kalau aku dari 5 tahun ini menjadi ini hal yang menarik yang ada di Nandur Serawung. Oke. Karena tadi juga disebut ini kan baru 2 ya kurator yang disebutkan, tapi boleh dikenalkan lagi gak? Kalau katanya tadi ada 5 kurator dari Nandur Serawung, itu terlibat dari awal atau sebetulnya akhirnya per tahun juga dia berkembang atau bertambah sendiri? Ada beda-beda ya. Kalau yang pertama itu karena masih merancang sebuah pameran yang akan melibatkan banyak praktek seni rupa itu, kita kuratornya 15 banyak. Banyak juga ya. Jadi ada contekan langsung ya. Jadi khusus kita melibatkan yang dari fotografi, terus kemudian dari seni grafis, printmaking, kemudian patung ada, lukis ada, kriya juga ada, dan yang masing-masing itu ada semua gitu. Tapi kemudian setiap tahun berbeda kuratornya. Kalau yang tahun ke-5 ya, mulai Mas Bayu itu, Mas Bayu belum ikut juga sih, itu ada perbedaan, sedikit perbedaan, baru mulai 5 kurator itu sejak tahun yang bebrayan ya. Itu kelima. Itu mulai kurator yang kita tentukan 5, karena sebelumnya berbeda-beda, ada yang 4, ada yang, tapi biasanya ganjil sih. Karena kepentingan kalau misalnya ada keputusan bersama sifatnya voting itu bisa
Ya. bisa menyelesaikan masalah. Bukan karena kita percaya bahwa angka ganjil itu angka yang keramat. Mulia atau keramat gitu katanya. Jadi Iya. itu memang ada ada kepentingan untuk mengambil Siap, keputusan ya. dan lain sebagainya seperti itu. Berarti dari tahun kelima itulah mulai 5 kurator itu. Ya. Yang sekarang ini ada yang selain kami, ada Mas Sujudartanto, kemudian Mbak Irene Agrivina atau Mbak Ira, kemudian satu lagi Arsita Pinandita atau Dito gitu panggilannya. Jadi 5 kurator ini yang sejak 4 tahun yang lalu bekerja sama untuk membuat program-program yang bisa berkesinambungan gitu. Oke, ini betul sekali ya. Serawungnya jadi terasanya ternyata tidak hanya bagaimana pameran secara besar, tapi ternyata dari kerja-kerja kecilnya, dari perangkaian misalkan materinya, konsepnya, bahkan kerja-kerja personnya pun yang dari dalam Nandur Serawung seperti kurator aja udah ada 5 kurator yang bekerja sama mungkin bersama-sama brainstorming dan lain sebagainya. Mas Bayu, pernah bosen nggak kerja sama Mas Rain selama 5 tahun ini? Coba. Bosen tuh enggak Ya? pernah karena dari ini tahun kelima ya bagiku. Kalau saya secara personal juga banyak belajar bagaimana mengelola, bagaimana berdiskusi atau memutuskan. Tadi kata Pak Rain 5 itu juga spesial juga, karena kalau 4 susah juga votingnya. Karena konsep Nandur Serawung cukup kolegial gitu. Jadi semua dibicarakan, dibagi kerjanya. Yang menarik juga dengan spesifik masing-masing. Kalau kecenderungan atau kayak saya atau Ira itu memang berlatar belakang kan kolektif ya, kerja-kerja dari kolektifnya masing-masing. Nah dari pemikiran itu ketemulah kayak Pak Rain, Pak Sujud, Dito juga di skena musik. Pak Rain, Pak Sujud itu seorang pengajar gitu di ISI. Itu juga yang menarik menjadi komposisi yang bisa membentuk Nandur Serawung sampai ke 10 ini. Jadi kita lagi persiapan itu nih. Duh, ini kencang banget perjalanannya ya ternyata ya. Ini langsung menyentuh hati gitu Sobat Budaya yang tadinya pengen kayaknya ayo dong gitu sentil, kira-kira bosan. Oh ternyata enggak, banyak belajar jadinya ternyata ya. Karena kita menganggapnya ya ini selain kerja tapi ini juga bagian dari keluarga melihatnya. Serawungnya malah kerasa banget langsung ya gitu ya, bagaimana saling melengkapi, saling mengkritisi hal-hal kayak gitu. Ya itu dinamika yang ada di Nandur Serawung. Itu kalau udah 10 tahun berarti udah saling terbuka nih untuk saling bisa mengkritisi dan lain sebagainya. Harusnya seperti Bisa itu hutang ya. duit gitu. Oh, gitu. Ada jaminannya nggak kalau pinjam duit? KTP. Nggak harus KTP DI ya Pak, jangan-jangan. Nah inilah Sobat Budaya, bukti dari bagaimana perjalanan 10 tahun ini emang nggak main-main ya. Ternyata bisa sampai tadi pinjam duit tanpa ada misalkan agunan, betul. Salah satunya KTP, karena nggak berguna juga kayaknya gitu. Oke, kita balik lagi ke Nandur Serawung ini Sobat Budaya, cukup menarik bagaimana serawungnya ternyata sudah kita coba ulik bersama ya. Ternyata serawung itu nggak cuma nanti bagaimana para entah itu yang terlibat dalam pameran ya, entah partisipan, kurator atau mungkin juga para yang menyaksikan para penontonnya ini serawung datang di satu lokasi, tapi memang cara kerjanya itu berkolega, kemudian juga berkolektif dan lain sebagainya. Kita akan kembali ke Nandur Serawung ini kan pasti di setiap tahunnya ada temanya. Gitu. Untuk tahun ini apakah berbeda dari tahun sebelumnya? Pasti ya, itu sudah pasti. Itu apa tahun ini yang dibawa temanya apa? Yang tahun ini kita mengambil tema habitat loka carita. Jadi ada 3 konsep lah ya. Konsep pertama tuh habitat, yang kedua loka, yang ketiga carita. Habitat itu satu konsep sendiri yang kita pinjam dari bahasa biologi mungkin ya, dimana itu sebagai ruang hidup yang manusia atau individu itu bisa berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan misalnya air, tanah, udara, api gitu. Kemudian di lingkungan sosial juga kita mengenal istilah habitat, bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain, dengan makhluk lain gitu, dan akan mempengaruhi pertumbuhan mereka masing-masing gitu. Kemudian yang loka carita itu kita jadikan satu konsep, di mana karena di tahun ini kita merasa ingin mengangkat persoalan situs atau heritage gitu, yang kemudian kita ambil istilah loka dari bahasa klasik kita yang berarti tempat, bisa tempat yang punya nilai kesejarahan, tempat suci, atau kemudian tempat yang punya hubungan personal dengan masyarakat di sekitarnya gitu. Dan kita kaitkan juga dengan carita.
Jadi carita itu kita pinjam dari istilah cerita ya, berkisah atau tradisi tutur dalam masyarakat Jawa yang membuat sesuatu itu menjadi kisah bersama secara kolektif di dalam masyarakat. Dan bagi kita saya kira kami menganggap bahwa situs itu pasti punya cerita masing-masing yang dikembangkan oleh masyarakat sekitarnya. Dari tema itu kita breakdown atau kita terapkan di dalam prakteknya, terutama di Nandur Gawe. Nanti ada program yang kita spill dikit. Program Nandur Gawe itu kita menggunakan 5 situs ya, di 4 kabupaten dan 1 kodia. Di Kodia itu kita pakai, nanti ya ceritanya deh. Oh nggak apa-apa, nanti mungkin bisa ditambahkan. Atau kata Mas Bayu, ya, bagianku ada dong. Di 5 titik itu masing-masing kita ambil narasi atau kisah yang kita anggap bisa menggambarkan hubungan seni dengan nilai-nilai lain selama 10 tahun ini. Yang pertama dengan spiritualitas, kemudian yang kedua dengan aktivisme atau gerakan sosial gitu. Yang ketiga dengan ekologi, isu lingkungan. Yang keempat dengan sains atau teknologi, dan yang kelima dengan identitas atau inklusivitas gitu. Ada 6 ya, sorry, satu lagi soal sejarah ya, literasi gitu. Wah ini cukup seksi semua ya, isu-isunya seksi semua nih. Apakah akhirnya tadi kalau dari isu-isu tadi, apakah fokusnya di Nandur Gawe aja atau sebetulnya Mas Bayu ada program-program lainnya sih di Nandur Serawung ke-10 ini? Sebenarnya kalau konteks di Nandur Serawung X ya, karena kita tahun ini kita membranding ulang. Jadi Nandur Serawung 10 jadi NXX gitu, itu akan selanjutnya menjadi brand NSX Familia. NXX Familia. Ada familianya. NDX itu. Nah karena kan ada pra-event sebenarnya yang ada di Nandur Serawung, jadi kayak Nandur Gawe tadi yang sudah di-spill oleh Mas Rain itu ada sekitar 5 tempat. Itu ada 2 konsep sebenarnya, open aplikasi, jadi terbuka kepada siapa saja untuk memilih situsnya, terus dia mengungkapkan gagasannya seperti apa, rancangannya, kenapa tertarik dan lain sebagainya. Terus ada yang undangan, jadi ada di 5 situs itu, ada di Kulon Progo, di Bulurejo ex Pengepul Nila atau Pesanggerahan HP7, terus ada di Bantul Makam Seniman dan Budaya Wan Giri Sabto, terus ada di Gunung Kidul itu Resan, di Sleman itu Ambarukmo. Itu masuk ya berarti Hotel. Ya karena dia ada kayak pemandian. Di belakang hotel itu. Tempat santainya Raja HP7 waktu itu. Dan di kota ada Ketandan. Jadi sebenarnya disitulah diversity itu yang bisa menggabungkan narasi yang ada di Habitat Lokacarita tahun ini. Ya, berarti memang melihatnya lokacarita itu ya, atau lokal tadi cerita-cerita yang ada di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta, tapi ternyata itu cukup terbagi juga ya, cukup punya rutenya yang cukup beragam seperti itu. Nah tapi kalau dari programnya selain Nandur Gawe ada yang lain nggak nih Mas Bayu? Yang selain Nandur Gawe yang sebelumnya, yang pra-event itu kan juga kita membuka beberapa kelas yang namanya Serawung Sinau. Sebenarnya ini sebuah bentuk yang kita gagas juga, bagaimana berbagi pengetahuan, juga bagaimana menciptakan regenerasi juga. Kadang kalau di Nandur Serawung juga kita melibatkan teman-teman yang tertarik. Jadi ada sekitar Serawung Sinau itu ada 3 program. Ada tentang proposal, jadi bagaimana setiap seniman atau individu yang tertarik untuk merangkai proposal untuk kayak residensi atau mengajukan pameran atau ingin membuat karya. Nah, ini menurut kita penting karena itu juga menjadi pembelajaran yang menarik buat teman-teman generasi kita saat ini. Terus ada exhibition designer itu oleh Mbak Ira, terus tadi sekarang yang exhibition designer itu sama Mazul. Jadi Mazul ini yang memberi pengetahuannya tentang bagaimana sih memplotting, membuat mock up ruang pameran. Nah, yang ketiga itu art handler nanti setelah pembukaan. Jadi lebih bagaimana teman-teman bisa belajar treatment caranya
memajang karya, bagaimana mempacking dan lain sebagainya. Itu hal yang menarik yang bisa kita bagi tahun ini. Ini menarik juga karena memang Serawung Sinau namanya belajar ya. Itu prosesnya ada sequence, ada tahapannya ya, dari kita gimana belajar misalkan nge-play untuk proposalnya, ide kita, kemudian juga dilatih untuk misalkan gimana nih kalau udah jadi, akhirnya kita tujukan atau presentasikan dengan yang lebih menarik. Kemudian juga untuk art handler ini juga menjadi satu hal yang kayaknya masih cukup menjadi PR ya kayaknya di daerah istimewa Yogyakarta ya untuk persoalan art handler itu sendiri. Nah, kalau tadi kan kalau kata Mas Bayu ini pra-event ya. Berarti untuk Serawung Sinau dan Nandur Gawe itu tanggalannya apakah sudah pasti, sudah ada atau sudah dilakukan saat ini? Tanggalnya? Iya, untuk waktunya. Sudah. Kita mulai tanggal 27 Juni. Iya. 27 Juni. Jadi Okay. Residensi itu sebulan yang lalu. 14 hari, sebulan yang lalu. Jadi setiap kurator mempunyai dari 5 itu PIC-nya beda-beda nih. Jadi umpamanya kalau saya kebetulan di Kulon Progo dengan 3 seniman, Pak Rain juga ada, malah Pak Rain dengan lebih banyak karena dengan 2 kolektif dalam satu situs itu kan juga menarik. Saya di Makam Seniman. Seniman. Yang Bingit kan. Ya. Terus Pak Sujud itu di Resan Gunung Kidul, Arsita Pinandita, Dito di Ketandan, Ira di Ambarukmo. Oke, ini makanya nggak salah ya kalau kita nyebutnya Mas Rai ini juru kunci ya. Ternyata emang handlingnya itu di bagian iya pas banget ya kan gitu. Jatahnya di makam saya. Semesta emang mendukung gitu Mas Rai ini ya. Oke, ini juga menarik. Boleh nggak di-spill juga nih mungkin pengalaman karena ini adanya dua kurator ya, yang ternyata beda juga kan menjadi PIC. Kalau tadi misalkan Mas Rain di Makam, kalau misalkan Mas Bayu ternyata di daerah Kulon Progo itu tadi ya. Boleh nggak sedikit diceritakan nih sebenarnya dari pra-event yang sudah dilakukan itu apa aja yang sudah dilakukan dan apa yang menarik mungkin ya. Itu kan juga bisa jadi tawaran untuk para sobat budaya nanti buat gabung juga mungkin di Nandur Serawung X ini. Ya. Kalau di Nandur Serawung yang program Nandur Gawe itu kan memang kombinasi ya antara yang open aplikasi sama undangan. Jadi yang menariknya kemudian yang open aplikasi itu kadang tidak terduga gitu. Jadi misalnya teman yang dari luar itu kita masukkan ke Kulon Progo di pelosok, nanti mungkin Mas Bayu bisa banyak cerita menarik sih. Terus ada juga yang aplikasi ada seorang seniman dari Mesir mengajukan ke Resan Gunung Kidul. Tapi akhirnya karena dia mengajukan dua program, yang satu di Karya dan satunya di Nandur Gawe, kita arahkan ke Karya karena kita melihat akan ada kesulitan mungkin di lapangan gitu. Kalau di saya sendiri agak lebih mudah ya karena kolektif seninya kebetulan dari Jogja semua gitu, dan juga dekat kita di Makam Seniman Imogiri, lebih lancar. Kita programnya di sana mereka lebih banyak ke research, observasi lapangan, kemudian melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengelola makam, kemudian juga dengan masyarakat sekitar. Baru mereka kemudian berkarya menggunakan metode artistik yang mereka pilih, yang akan dipamerkan di galeri sini di tanggal 15 ya, waktu opening itu kita bisa lihat. Jadi dari dua kolektif itu mereka melakukan semacam pengamatan khusus dan kemudian memilih pendekatan artistiknya yang dengan cara berbeda gitu. Itu 2 kolektif berarti ya? Yang di makam itu. Jadi di bagian saya cenderung lebih mudah karena mereka kolektif seni yang sudah di Jogja dan tidak perlu perlakuan khusus lah treatmentnya. Nanti kalau yang di bagian Mas Bayu ini paling rumit nih. Nah ini. Kulon Progo ini. Nah jadi emang cocok ya, orangnya rumit pun jadi harus ngehandle-nya yang rumit-rumit. Dan jauh juga gitu, jauh perjalanan 1 jam. 1 jam lebih. Udah perjalanannya udah 1 jam gitu ya. Itu boleh dong diceritakan yang menarik kalau misalkan dari pendampingan, bahasanya mungkin pendampingan ya, atau fasilitasi yang terjadi di Kulon Progo gimana Mas Bayu? Ya seperti Pak Rain bilang, kalau di Nandur Gawe yang saya kebagian PIC-nya tuh di Kulon Progo, di Bulurejo, ex Pengepul Nila, dari sebuah rumah, sebenarnya rumah pesanggerahan HP7 yang dulu tempat istirahat setelah dia berkuda gitu. Terus ada sejarah dari telling story yang tadi di konsep awal di Nandur Serawung, Carita itu kan tentang cerita rakyat, mitologi dan lain sebagainya. Nah dari Kulon Progo itu hampir, kalau dari Jogja itu perjalanan ya 1,5 jam lah, karena dari awal kita riset
sama ketua program kita di Nandur Saung namanya Mas Adnan, bagaimana kita memetakan, karena kadang infrastruktur seni itu kan beda setiap daerah. Jadi kita tuh kadang kalau Jogja karena ini menyangkut heritage, kita harus kembali lagi ke Jogja meminta apa ya? Perizinan ke dinas kebudayaan dan dinas apa itu yang arkeologi. Terus kita harus datang lagi. Nah, ini yang menarik sebenarnya yang kita lakukan menurutku ya ini ya. Menariknya adalah bagaimana membangun sebenarnya jejaring ini. Jejaring ini juga untuk mengenalkan carita-carita yang ada di lokalnya masing-masing. Karena mungkin pemahamanku juga, karena saya juga jauh, umpamanya saya di Bantul tapi dekat kota, lihat di sana terus di dalam sebuah lingkup ya, kalau aku lihat bisa katakan Bulurejo itu Sultan Ground jadi satu kawasan. Nah itu yang menarik, nggak begitu banyak cerita menarik, cukup banyak cerita, mitos dan lain sebagainya. Nah dari pengalaman itu yang aplikasi sama yang kita undang. Jadi kebetulan yang saya yang ada di Kulon Progo itu ada 2. Satu seniman itu lebih ke new media ya, Jonas, namanya Jonas Liwik. Dia dari Berlin, cukup muda. Ini pengalaman pertama dia ke Indonesia. Terus yang kedua ada Eva. Berarti 3 di sana kan? Oh ya 3. Nah kurang 1 ya, tiba-tiba lupa. Sama Ica. Yang dari orang Indonesia. Nah Ica ini dari anak lukis isi. Nah jelas ini jadi pengalaman menarik bagi yang 2 dari yang dari luar ya, dari luar dan negara. mereka tidak bisa bahasa Indonesia kan, dan susah komunikasinya. Dengan apalagi cerita mitosnya. Karena di sana kan terkenal karena kadang kan mitologi itu dibangun untuk masyarakat bisa mempertahankan tanahnya umpamanya. Jadi ada cerita umpamanya ular, ada kerbau. Jadi ada cerita yang menarik nih, kalau adanya orang yang pertama datang di sana akan didatangin ular umpamanya, hal-hal kayak gitu. Sebenarnya bagaimana kita Kulon Nuwun, nek menurut pemahamanku ya, di dalam sebuah situs yang baru. Nah kan buat mereka yang dari Jerman dan Austria itu kan kita yang harus menjelaskan berulang-ulang antara logika kan gitu. Nah itu yang menarik. Oke, ini sebelum ke logika aja bahasa aja udah PR ya sebetulnya itu kan. Itu kadang penerjemahan bahasa yang kita pakai sehari-hari dari cerita mitologi dan lain sebagainya itu aja udah lumayan. Besok-besok jadi punya jasa translasi mitologi mungkin ya. Wah ini tugasnya menarik sekali Sobat Budaya, tentang dari Mas Rain ke makam seperti itu dengan cerita dan mitologinya, kemudian juga Mas Bayu yang ternyata ini menghandle 3 seniman, mungkin kita bisa sebutnya ada 3 seniman yang 2 saja sudah bukan dari Jogja melainkan di luar Indonesia seperti itu ya. Nah tadi juga kita baru di-spill berarti kan sudah ada kurang lebih 5 partisipan nih untuk di Nandur Gawe, program Nandur Gawe. Tapi sebetulnya ada 5 berapa? 5 partisipan itu di 2 situs. 2 situs. Nah berarti kalau totalnya sebetulnya ada berapa? Total itu 9 ya. Setiap titik itu 2 ya. 2 atau 3? 10 ya, berarti 10. 10 partisipan untuk Nandur Gawe berarti ya? 8 seniman individu, 2 kolektif. Kalau pembagian dari tadi yang misalkan yang open aplikasi dengan undangan itu juga termasuk yang 10 itu pembagiannya seperti apa? Jadi yang open aplikasi ada berapa orang atau berapa dari partisipan? Open aplikasi itu sekitar 30 lebih. Yang untuk Nandur Gawe loh. Yang mengajukan. Yang mengajukan. Jadi ini kita spill lagi nih. Nah itu. Iya, jadi kalau nanti konteksnya secara global Nandur Saung nanti kita ceritain. Tapi ini yang khusus di Nandur Gawe itu sekitar 30. Dari 30 itu ya? 30 yang itu kita pilih berapa ya? Sekitar di luar undangan itu 5 apa 6. Ya, karena sebagian yang kita arahkan ke Nandur Gawe memang seniman undangan. Untuk biar mereka sekaligus bisa residensi misalnya, kemudian sekaligus punya karya untuk kita presentasikan di ruang galeri gitu. Terutama yang dari seniman internasional itu kita arahkan ke Nandur Gawe. Berarti memang partisipannya dari 30 pun tidak hanya dari Indonesia, tidak hanya dari Jogja, tapi itu beragam sekali ya. Ada dari luar dan juga luar Indonesia ataupun luar Jogja seperti itu. Baiklah Sobat Budaya, ini semakin seru banget nih obrolannya, spillannya semakin banyak. Tapi ada yang belum mau di-spill ternyata. Oke, kita akan break dulu sebentar. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Halo
Sobat Budaya, kembali lagi bersama Gia, masih dengan dua narasumber yang lucu-lucu banget. Enggak sih, enggak lucu-lucu ya, tapi sebenarnya banyak banget profesinya. Selain jadi kurator, Sobat Budaya jadi juga penerjemah, kemudian jadi juru kunci, juru masak. Banyak banget pokoknya Sobat Budaya. Gia sampai bingung nih, kira-kira mau ngulik yang mana lagi. Kita akan kembali lagi ngobrol dengan Mas Rain dan juga dengan Mas Bayu. Tadi baru dua yang di-spill mengenai program Nandur Gawe ya, ada di Kulon Progo sama di Bantul. Betul. Nah, kita coba bergeser lagi nih, walaupun tidak ada kurator yang lainnya, mungkin bisa diwakilkan ceritanya dari Pesanggerahan Ambarukmo. Ini cukup menarik juga karena tahun kemarin kan sempat ramai nih Ambarukmo ya, karena dipakai dengan satu perhelatan yang besar. Mungkin boleh di-spill juga sebetulnya apa sih yang menarik, kenapa akhirnya itu juga pemilihannya di sana, kemudian apa yang mau diulik untuk Pesanggerahan Ambarukmo itu? Ya, di Pesanggerahan Ambarukmo itu kita mengarahkannya ke tema aktivisme ya. Jadi di situ yang salah satu yang ikut adalah Semiha Kapur, dia dari India, dan menariknya dia tertarik terhadap isu gender di situ. Bagaimana gender diterapkan di lingkungan keraton dan kemudian menjadi semacam keterhubungannya dengan mitos-mitos, termasuk misalnya dengan ritual di dalam keraton itu sendiri yang berhubungan dengan isu keperempuanan. Saya kira itu menarik. Dan satu lagi dari Indonesia itu si Karina Rosvita, itu juga temanya mirip dengan kebetulan ya, mirip dengan si Semiha Kapur, juga persoalan gender gitu. Dan yang satu lagi di Ketandan, mungkin kalau mau diceritakan juga soal identitas, karena kita melihat di Ketandan itu unik sebagai sebuah kampung pecinan ya di Yogyakarta yang sampai sekarang juga masih menjadi ciri khas unik dari Jogja gitu. Dan yang datang di situ dua seniman yang punya latar belakang yang menarik ya. Satu dari Aceh, kemudian satu lagi dari Jogja, tetapi dia ingin mengangkat keterhubungan kampung pecinan di Jogja dengan kampung pecinan di tempatnya dia ya, di Lasem. Oke. Ternyata bisa dikoneksikan ya, tidak hanya di Jogja, walaupun pusatnya adalah situs-situsnya ada di Jogja gitu. Tapi ceritanya itu bisa terkoneksi dengan yang situs lain gitu. Itu baru dua nih yang masih di daerah dekat-dekat Bantul dan kota. Kalau yang Gunung Kidul itu bagaimana tuh? Itu tentang apa juga? Mengangkatnya apa? Kalau Gunung Kidul itu lingkungan ya. Lingkungan, dia lebih ke ekologi karena dia bekerja bareng Resan yang fokus dengan resan sama pohon ya, maksudnya yang tentang ekologi, bagaimana menjaga sumber mata air untuk menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Jadi nanti semua aplikasi karya-karya mereka akan dibawa ke Taman Budaya. Untuk sebagai acara puncaknya nanti dipamerkan bersama seperti itu ya. Mulai tanggal 15. Sudah boleh disebut. 15 Agustus. Oke. Nanti kira-kira 15 apa? Nanti 15 Desember salah ya. 15 Agustus 2023 ya. Iya, benar. Oke, kalau Nandur Gawe sudah mulai dari 27 Juni 2023. Untuk acara dari Nandur Seraung Annual Art-nya, pameran puncaknya, Sobat Budaya ini akan dilaksanakan dari tanggal 15 Agustus 2023. Tepat ya? Di Taman Budaya? Taman Budaya. Di galeri? Ya. Oke, jadi Sobat Budaya jangan sampai bingung ya. Dari masuk pintu tuh udah langsung terlihat mungkin nanti keramaiannya yang ada. Karena biasanya yang dia ingat dari Nandur Seraung juga ini punya sesuatu yang unik biasanya. Dari segala halnya artistiknya nanti bakal langsung terlihat. Nah, ternyata kalau dia dengar tadi dari ceritanya, dari cerita Mas Rain, Mas Bayu, ternyata setiap daerah dengan situsnya itu punya fokus isunya masing-masing ternyata ya. Kayak misalkan Gunung Kidul dengan ekologinya, kemudian juga di misalkan Kulon Progo dengan mitologi spiritual dan lain sebagainya. Begitu juga dengan makam yang ada di Bantul seperti itu. Itu cukup menarik. Akhirnya nanti kita lihat bersama Sobat Budaya kalau penasaran akan seperti apa nih karyanya dari cerita yang cukup complicated kalau menurut Mas Bayu ya. Karena ini pekerjaannya semakin banyak sekali kayaknya ya. Tapi nanti kita complicated yang menarik. Itu dia. Karena akan menemukan sesuatu yang challenging. Oh, bahasanya sudah semakin ini ya. Karena udah ada penerjemah jadi complicated, challenging. Nanti apalagi nih, kita tunggu aja nih kedua narasumber kita bakal punya istilah apa lagi. Tapi terlihat ya memang kayak misalkan tadi semesta mendukung Mas Rain dengan makamnya, kemudian juga Mas Bayu nih complicated orangnya terlihat ya. Tapi ternyata complicated yang seru banget kan Sobat Budaya dengan segala penjelasannya. Oke, karena ini sudah cukup menarik sekali, kita sudah tahu informasinya
bahwa ternyata Nandur Gawe itu membuka 30 partisipan seperti itu ya, yang nanti akan terbagi juga tidak hanya untuk Nandur Gawe tapi ada Nandur Serawung Sinau seperti itu. Jadi Nandur Gawe itu open aplikasi itu 30 yang daftar, kita pilih sekitar 6. Kalau Serawung Sinau dari 3 program itu hampir 50 aplikan yang kita bagi dalam beberapa kelas. Jadi yang paling banyak itu Serawung Sinau. Itu 50-50-nya akan mengikuti 3 program itu atau sebetulnya? Enggak. Oh dibagi aja ya? Dibagi? Pecah 3 kelas itu. Oke, dipecah kurang lebih ada 15-an mungkin ya. Dan mereka sudah peminatan gitu lah. Misalnya ada yang tertarik dengan peminatan. Ya pengen belajar apa gitu. Sesuai dengan kurikulum nasional kayaknya ya, Merdeka Belajar dan Peminatan. Sebenarnya apa yang diajukan Nandur Serawung itu kurikulum kekinian dan kebutuhan. Jadi apa sih? Kontekstual. Jadi lebih cepat sebenarnya. Waduh, dia tahu. Tahu. Kita mengeluarkan sertifikat ya. Iya. Bisa dipakemkan nggak ya habis ini ya? Langsung aja diketok palu gitu. Wah, Sobat Budaya ini penuh makna banget di complicated ya, emang complicated, menyenangkan dan juga challenging ternyata betul sekali tentang bagaimana akhirnya Serawung Sinau juga dibangunnya. Semoga ini bisa tersebar ya, energinya tidak hanya dilakukan di Taman Budaya dengan Nandur Serawung, apalagi ini NSX gitu kan gitu, yang semoga juga bisa diserap entah itu di lembaga formal dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ini menjadi alternatif mungkin ya Nandur Serawung ini. Ya kayak mengisi inilah infrastruktur kita kan banyak yang perlu diisi lah. Misalnya kalau yang tahun lalu kita pernah membuka juga untuk kurator muda. Terus kemudian tahun sebelumnya periset muda gitu. Untuk mengisi slot-slot atau kebutuhan-kebutuhan di infrastruktur seni rupa yang kalau seni rupa itu kan yang produsennya lebih banyak dari yang lainnya itu kan. Ya kalau tahun ini kita upayakan untuk mengisi misalnya art handler karena kita butuh banyak sekali para orang-orang yang bisa mengelola karya itu. Kemudian kita arahkan juga exhibition designer yang juga di Nandur Serawung ke-10 ini kita sekarang pakai itu. Dulu sebelumnya kita hanya memakai kurator dan galeri kepala galeri. Tapi sekarang kita pakai satu posisi khusus untuk menjadi exhibition designer yang tahun ini yang dipegang oleh Mas Zul. Terus dan dia juga akan nanti boleh cerita ya, udah boleh ya membuat yang di fasad gitu. Ya, dia itu bagian dari exhibition designer, dia akan membuat karya di depan yang biasanya kita kolaborasi dengan seniman atau kolektif. Yang untuk kali ini kita komunikasi intensif dengan exhibition designer untuk membuat sesuatu di ruang depan untuk menjadi ciri khas dari pameran ini. Nah, akhirnya kesentil juga kan. Tadi yang maksudnya ciri khas itu adalah ada satu fasad, tapi nggak usah di ini dulu biar makin penasaran, biar pada datang nanti di tanggal 15 Agustus 2023. Strategi marketing S3. Betul sekali. Udah lewat S3 deh kayaknya. Ini juga kausa. Itu dia. Mungkin kalau Sobat Budaya pengen ikutan Nandur Gawe, sayangnya kalau ini sudah tayang berarti sudah dilalui ya. Seperti itu. Nah, kita kembalinya akan merujuknya ke acara puncaknya tadi itu mengenai Nandur Serawung Annual Art itu. Itu yang dibuka akhirnya di tanggal 15 Agustus 2023. Apakah itu untuk mekanisme mungkin aplikannya apakah sama dengan yang pra-event tadi atau sebetulnya berbeda? Yang peserta pameran. Pesertanya, iya, partisipannya. Iya, sebenarnya hampir sama kalau saya 5 tahun terakhir ini ya, bagaimana Nandur Serawung mencoba melebur gitulah pokoknya. Jadi setiap yang kita membuka aplikasi, siapa aja yang tertarik dengan karyanya, punya relate sama temanya. Nah, tahun ini tuh hampir untuk program pameran tuh hampir sekitar 700-an. Oke, yang mengajukan Ini juga yang selalu surprise ya kalau di tim kurator kan yang nggak ngurusin yang database. Tadi paling 2 hari sebelum pembukaan 300. Setelahnya jadi kita harus kerja lembur. Jadi dia bisa bayangin dari 600-an aplikan itu dia dengan bermacam gagasan praktek seni. Nah, itu kita pilih satu-satu untuk dimasukkan di dalam sebuah plotting. Karena tahun ini kita dari perjalanan 10 tahunnya Nandur Serawung itu membagi apa sih kecenderungan yang ada saat ini. Jadi nanti ada 5 cluster.
Jadi yang seni dan aktivisme, seni dan ekologi, seni dan spiritualisme, seni dan literasi, Sejarah atau literasi ya. sejarah dan literasi, juga ada identitas, spiritualitas. Berarti sudah 700 kemarin yang masuk kurang lebih? Iya. Iya. Yang dipilih akhirnya? Yang dipilih itu sekitar 100. Jadi aku nggak bisa Tapi, mengatakan iya, ini iya. Jumlahnya exactly tepatnya karena campuran antara yang kolektif dan Ya. pribadi gitu. ya, Oke, Dan ada berarti yang tetap ada ya, kolaborasi. ada Iya. personal, ada yang kolektif juga seperti Iya. itu. Jadi bakal penuh banget sepertinya untuk dari galeri sendiri ya, karena memang dari kurang lebih 700 akhirnya dihimpun lah kurang lebih 100 ya, Iya. secara Iya. tidak, ya mungkin kira-kira ya nggak bisa. ya yang bisa. akan ada di pameran sekitar dari semua program ya, dari semua program aplikan itu sekitar ya 100 lebih, mungkin 120. Oke, 100 Ya. oke 100 atau 120 itu berarti sudah jumlah dengan teman-teman yang tergabung di Nandur Gawe itu berarti. Betul sekali. Oke, itu Nanti spiral akan lain ya. kita keluarkan nama-nama ini ya, partisipan. Partisipan. Sebelum ya kayaknya ya. Ya. Biasanya kita publikasikan di media sosial, Instagram maupun website, dan kayaknya Facebook teman-teman nggak terlalu intens Iya. ya, entah Oke. kenapa gitu. udah beralih mungkin ya. mungkin kali ya. Oh, generasinya generasi Facebook Kalau ya ternyata yang dua Facebook, ya. ya. Generasi Jokes-jokesnya bapak-bapak Facebook nih, jangan-jangan nih. Kita tunggu aja Sobat Budaya nih, kapan keluarnya gitu kan. Jok pak. Nah itu dia. Oke, berarti ini ternyata kalau tadi kan kembali mungkin boleh di-spill dulu deh sosial medianya apa aja kalau misalkan kita cek, mungkin barangkali Sobat Budaya ada yang lupa ingat Iya, gitu iya. kan. Sosial medianya apa kalau kita mau akses untuk informasi? Instagram ya, di Instagram. Nandur Serawung. Tulisannya mungkin Nandur Serawung gitu aja sih, nyambung gitu. Nanti Ya akan selain muncul. itu mungkin harus follow Instagram saya sih. Lah. Boleh sih, boleh ya. Gak apa-apa nih Nggak sekali nambah-nambah aja terus, promosi. 3.000 terus nggak tambah-tambah. Udah 3.000 ya, nggak nambah aja udah 3.000. Ini ya pengen dapet centang ya gitu. Ya, centang biru bisa bayar sekarang. Nggak usah ya berarti ya gitu. Oke. Berarti kalau untuk informasi salah satu ini yang aktif banget adalah Instagram, sosial media. Iya. Sosial media Instagram. Sama website. Kita Website-nya apa? website. Kalau kita mau akses di mana? nandurserawung.com. .com. .com. Pokoknya bisa langsung cek aja ya, Iya. googling Nandur Serawung biasanya langsung ada gitu. Iya. Mudah sekali ya hidup saat ini. Di satu sisi itu sangat mudah, tapi jangan sampai terlena ya Sobat Iya. Budaya ya. Biar kayak kedua narsum kita ini yang sukanya cari yang buat apa? Cari yang mudah kalau ada yang susah kayak gitu. Buktinya dengan bertahan di Nandur Serawung sampai 10 tahun kan ini satu hal yang perlu dipertanyakan ya. Ini kenapa nih kok nyari yang susah-susah mulu hidupnya gitu. Oke, kita kembali lagi ke Nandur Serawung X ini atau ke 10 ini. Karena ternyata tadi ternyata ini berbeda. Untuk open aplikannya ternyata kalau Nandur Gawe ada, Mas saya sendiri, kalau yang untuk pameran pun ada. Iya. Itu di tanggal berapa sebenarnya kemarin untuk open aplikannya? Wah, itu dari persiapannya dari Mei. Malah lebih dulu lagi ya. Iya. Lebih Karena dulu itu lagi. kita lewat sosial media, Instagram, website dan lain sebagainya itu mempromosikan teman-teman yang tertarik. Jadi memang itu sebagai persiapan awal. Jadi timelinenya itu yang memang cukup ketat juga karena kita membuka kan, kita membuka aplikasi untuk teman-teman yang mau mengajukan. Itu untuk pengambilan keputusan akhirnya dihimpun sekian ratus gitu, 120 atau kurang, itu terjadi perdebatan alot nggak antara 5 kurator ini? Ya lumayan sih ya, karena kita pakai sistem yang misalnya pakai kayak seperti poin gitu loh. Jadi setiap seniman yang mendapat 5 poin dari semua kurator itu otomatis masuk misalnya. Baru nanti ada yang poin yang mendapat poin 4, 3 dan sebagainya kita lakukan argumentasi Ya. terhadap satu karya itu, apakah dia punya relevansi yang penting untuk kita hadirkan atau tidak gitu. Itu yang menarik sih, tapi sejauh ini berjalan mulus ya. Tidak Oke. terjadi pertumpahan darah gitu. Oke. Tidak Berarti sampai masih hadir seperti itu. berdua di sini Tapi ya. itu yang paling menarik itu kalau di konteks Sampai lembur-lembur itu, kita ya. Kita bisa 3 sampai 4 hari loh. Karena kata Pak Rain tadi maunya dari setiap kita punya opini yang berbeda, setiap dari kita punya cara pandang melihat praktik seni yang berbeda. Nah, terkadang kita juga kalau kita belum merasa yes atau no, itu kita bisa kulik dia karena dia kan dalam aplikasi itu dia ada foto karya, CV, terus bagaimana sih? Kan karya itu bukan hanya sekedar bagaimana karyanya, tapi juga konsepnya. Nah, kadang kan kita baca itu. Jadi Iya, teman-teman kalau melihat itu ya itu sebenarnya bentuk bagaimana kita belajar sih untuk mempersiapkan sebuah karya. Kan kalau kita
pasti akan lihat, oh ini CV-nya gimana, nah, kayak gini. Oh kalau CV-nya dia mulai pameran, kuliahnya, studinya, atau kalau Nandur Srawung kan terbuka, nggak harus mahasiswa atau studi di mana, atau didak pun semua usia bisa. Semua usia bisa. Karena ya, itu tanda merahnya bahwa semuanya bisa kalau di Nandur Srawung. Tapi bagaimana dia mengaktualkan ide, gagasan dan karyanya di Nandur Srawung. Oke, jadi kalau misalnya ada yang skeptis, jangan-jangan kalau aku daftar nggak dibaca, ini ternyata dibaca ya. Itu. Sampai jadi ada argumen loh sobat budaya. Misalnya ada contoh satu karya itu yang kan biasanya kita memang pertama kali di metode pendekatan visual kan, bagaimana dia menggunakan teknik visual dengan baik, secara tampilan itu bisa menarik. Ada karya yang menarik gitu kan secara visual, tapi kemudian kita kulik-kulik, istilah kita itu dia masih terlalu male gaze gitu. Misalnya dia di temanya itu mengkritik soal emak-emak gitu loh. Emak-emak itu kayak gini. Wah, itu sempat jadi lucu gitu. Jadi kita terpaksa tidak bisa memasukkan itu karena persoalan itu. Persoalan etik lah mungkin ya. Jadi mungkin anak muda yang melihat emak-emak itu dengan persepsi dia gitu. Ya itu juga ternyata jadi pertimbangan kita gitu. Ya, betul. Itu juga jadi rem kita untuk selalu aware juga dengan situasi yang saat ini ternyata sudah sangat disadari, tidak hanya sekedar ini hal lucu nih, hal bagus, tapi kita perlu lihat lagi ya. Kembali ke isu-isu tadi yang sudah diangkat, tentunya jangan sampai ini kita melenceng sendiri atau melanggar sendiri seperti itu. Exactly. Wow, ada lagi. Awesome. Oke, awesome. Apalagi kah kira-kira? Excellent. Ini langsung kita kayaknya tes bahasa Inggris habis ini. Sama tes listening seperti itu sobat budaya. Oke, ini ternyata dia sih yang jadi penasaran gini kadang Mas Bayu sama Mas Rain, karena ini kan satu perjalanan yang cukup panjang, 10 tahun. Sedangkan namanya kita menyuguhkan sesuatu, tentu harus ada yang berbeda ya dari setiap tahunnya. Untuk menjaga kan setiap tahun pasti karya tuh ada aja yang entah berbeda sama sekali, tapi kan kadang kita merasa kayaknya nuansanya sama-sama nih. Nah, itu untuk akhirnya menjadi menyeleksi dari kurator sendiri tuh seperti apa ya untuk akhirnya bisa agak sedikit berbeda gitu. Ya kalau perbedaan tiap tahun tuh sebenarnya dinamis ya, karena kita dari yang ke-1 sampai ke-10 yang kebetulan saya selalu ikut walaupun tidak selamanya jadi kurator ya. Pernah juga jadi apalah gitu, pokoknya selalu diajak oleh teman-teman dari Taman Budaya gitu. Yang selalu berbeda cara, misal dari segi tema sudah berbeda, dan pendekatan dulu yang pernah sempat kita memilih menghadirkan totem gitu, jadi seluruh karya itu dari totem. Kemudian juga soal pernah mengangkat batik. Kalau yang mulai tahun ke-5 sampai sekarang itu kita cenderung untuk menggabungkan konsep yang kita anggap lokal dengan konsep yang lebih luas atau global gitu. Misalnya dari istilah habitat yang di luar seni rupa, kemudian kita gabungkan dengan konsep lokacarita yang dekat dengan lokal gitu. Nah, kalau sebelumnya misalnya ada yang kita gabungkan antara ekosistem dan pranata mongso gitu. Jadi istilah yang dari biologi gitu kita gabungkan dengan istilah kebudayaan lokal gitu. Selalu itu yang kita pertahankan dari tahun ke-5 sampai sekarang, untuk memberi warna bahwa kita itu punya akar, tetapi kita sekaligus terbuka terhadap perubahan atau situasi global yang pasti akan selalu terjadi keterhubungan lah dengan di luar kita gitu. Ini jadi PR-nya memang harus selalu update ya, kurator-kuratornya sendiri juga harus lihat situasi di luar tuh seperti apa sih yang lagi. Update status dan story. Oh baik. Ini setiap berapa menit nih update status sama story-nya? Kalau sekarang udah update belum ya? Hari ini belum ada bahan untuk story. Belum ada bahan. Habis ini ada bahan. Ya, kalau dipotret di share sama Mas Bayu bisa. Oke, ini ternyata update banget ya sobat budaya ya, kedua narasumber kita ini. Tapi Mas Bayu gimana nih? Kalau dari Mas Bayu tadi kan dari Mas Rai melihatnya seperti itu ya. Kalau dari Mas Bayu sendiri gimana nih cara ngerem? Ternyata kan kadang kita lupa sendiri ya, luput sendiri. Oh jangan-jangan sebenarnya saking udah panjangnya perjalanan gitu, ternyata yang kita sukai preferensi kan juga bersangkutan ya dengan penyeleksian. Itu seperti apa kalau dari Mas Bayu? Iya, tadi yang sama hampirnya yang dijelaskan ke Pak Rain, mengakar bagaimana Nandur Srawung secara kesejarahan itu muncul dari rupa-rupa seni rupa sampai sekarang perkembangannya. Bagaimana kita melihat konteks lokal dengan perubahan-perubahan yang ada. Itu yang sebenarnya menarik juga yang ada di kita. Dinamis jelas, karena setiap program, setiap tahun itu kita melihat sesuatu yang berbeda.
Tapi dari tahun yang tadi Pak Rain bilang dari yang 5 ini itu ada yang runut dari momennya bebrayan, kegayutan, Pranoto Mongso, ekosistem Pranoto Mongso, metrik, Mayapada, dan habitat lokacerita. Itu sebenarnya satu keseluruhan cerita gitu. Bagaimana kita melihat konteks lokal dengan perubahan zaman, percepatan. Tadi kalau Gia pasti ketawa ngomongin update story dan lain sebagainya. Memang generasi kita ini kan perubahan yang begitu cepat, tapi bagaimana kita beradaptasi terhadap situasi saat ini. Nah, itu yang menjadi hal yang selalu kita diskusikan dalam tim kurator. Jadi salah satu benang yang selalu bisa dipegang bareng mungkin ya untuk akhirnya bisa menjadi pembeda, jadi lembaran lain dari setiap hal yang sebenarnya dilakukan secara rutin setiap tahun dengan situasi yang tempatnya sebetulnya sama dan lain sebagainya. Tapi tentunya banyak sekali overing. Nah, istilah lagi ya, berarti ya udah lulus nih, udah masuk circle nih kayaknya nih. Skena Nasraya. Skena overing. Yeah. Nih dia harus ikutan dinamis banget nih ya, Sobat Budaya di waktu yang semakin kayaknya udah makin pengen tidur sebetulnya, tapi ini asik banget cerita-cerita dari Nandur Serawung yang sudah ternyata ke-10 seperti itu. Ya kalau kita analogikan dengan manusia lagi SD mungkin ya, kayak gitu sekolah dasar lah ya gitu. Tapi ternyata pengetahuannya yang justru sekolah dasar menuju remaja nih perlu diulik lebih dalam lagi kayaknya seperti itu. Oke, ini kalau sampai saat ini persiapannya sudah sejauh apa nih Mas Bayu? Kalau untuk Nandur Serawung di Anda ya kalau dari kita biasanya kalau ini berapa ya, ini tanggal 8. Semingguan, ini 2 minggu ini kita biasanya di kita itu ngomongnya ngantor. Jadi udah persiapan di lokasi. Karena persiapan di lokasi itu dari pembangunan fasad, plotting ruang, pasang panel, terus mendiskusikan program, ketemuan dan lain sebagainya udah mulai di sini. Kalau sebelumnya kan kita ada di tempat Pak Rain atau ketemu di mana untuk mempersiapkan pra-event itu. Nah, yang tahun ini kita merubah sedikit sebenarnya, nggak banyak, tapi bagaimana kita melihat secara NSX ini sebagai satu kesatuan yang utuh nih. Dari semua program pra-event akan dimasukkan di pameran, juga termasuk fasad. Kita menggunakan exhibition designer. Biasanya kita mengajak atau mengundang seniman atau kelompok untuk menggarap fasad sebagai beranda. Nah, tahun ini kita garap itu jadi satu kesatuan yang utuh dan jangan lupa untuk disaksikan karena itu menjadi hal yang luar biasa. Amin. Amin ya pokoknya. Oh ada aminnya karena masih pengharapan. Masih mengharapkan belum. Karena belum jadi amin. Kita terus aminkan apapun itu karena itu ide bagus sekali ya yang bisa kita terus lestarikan tentunya tidak hanya tadi kembali ke lokalitas dan juga cerita dan lain sebagainya, tapi bagaimana praktiknya gitu kan. Yang kadang kita lupa nih banyak sekali konsep pemikiran tapi praktiknya yang akhirnya juga walaupun akhirnya harus lembur, harus ngantor gitu ya. Tapi semoga selalu punya cerita yang lebih banyak lagi. Kalau untuk tadi fasad itu akhirnya kalau kemarin kan ada misalkan di bantu ngundang satu kelompok misalkan. Apakah ini juga masih sama konsepnya satu kelompok atau sebetulnya ini akhirnya jadi satu kesatuan? Satu kesatuan. Jadi yang tadi di awal kita bilang bahwa ada exhibition designer oleh Mas Zul dan timnya itu menggarap dari fasad. Jadi nanti yang baru nanti kalau teman-teman nanti akan masuk sebelum ke TP itu ada bursa seni, ada panggung, ada NS journey atau corner yang bisa mengerti sejarah perjalanan Nandur Serawung sebelum masuk ke ruang pameran yang dibagi dari 5 klaster tadi yang kita awal menjelaskan itu. Oke, jadi banyak sekali ya. Sudah dari awal aja udah langsung disambut dengan berbagai macam hal. Ternyata sekuensif juga dari misalkan bagaimana misalkan ceritanya dulu latar belakangnya, kemudian barulah terlihat cerita-cerita yang akan dibawa di Nandur Serawung ke-10 atau NSX ini di tanggal 15 Agustus 2023 gitu. Atau ada yang mau ditambahkan dulu sama Mas Rain? Kita juga melanjutkan program yang lalu ya, ada yang untuk Lifetime Achievement Award. Itu juga bagian seperti menandai setiap tema itu. Kita punya tokoh-tokoh yang satu tokoh yang kita seleksi dan kemudian kita anggap punya kontribusi di seni rupa maupun kebudayaan secara umum, terutama di tema ini. Nanti ada satu tokoh yang kita beri penghargaan. Kemudian juga satu lagi yang rising artist atau seniman
muda yang punya potensi yang kita pilih dari aplikan yang masuk di dalam pameran, tetapi yang berumur di bawah berapa Mas? 35 ya. Oke. Itu yang sempat kita pilih, ada sekitar berapa ya, 20-an seniman. Kemudian kita lihat kontribusinya, temanya, relevansinya seperti apa, kemudian kualitas karyanya yang sudah kita pilih. Nanti akan kita umumkan di malam pembukaan dan kita beri penghargaan dari Taman Budaya. Kemudian juga itu sudah rutin ya, sudah kita lakukan dari 2000 yang dari ke-5 ke-6 itu. Yang tahun lalu ada satu penghargaan itu untuk Mas Mulyono ya, untuk Lifetime Achievement Award karena kontribusi dia terhadap seni dan kebudayaan, terutama di cara dia, metode dia berkarya yang partisipatif gitu. Oke, jadi aman ya, nggak kepleset tadi lidahnya itu. Harus pelan-pelan tapi. Hampir sama juga aku kayak gitu. Bahaya itu kalau misalnya sampai kepleset. Tapi tadi kan dibilang kalau ternyata nanti akan ada di hal tersebut diberikan pada saat atau diumumkan pada saat opening, pembukaan. Spill dong, opening nanti ada kemeriahan apa lagi nih selain tadi misalkan, coba. Pasti luar biasa. Waduh. Karena setiap tahunnya akan berbeda. Terus nanti suasana dari fasadnya juga akan berbeda. Nanti penampilnya, nanti teman-teman tunggu yang apa yang kita sajikan, karena itu menjadi satu kesatuan dari konsep dari fasad, itu. dari pertunjukan, juga tadi Pak Rain YRA dan Lifetime Achievement, juga buat teman-teman dimanapun yang berada ya, maksudnya bisa update terus, karena setelah pembukaan itu bukan hanya sebuah pameran, tapi akan jadi aktivasi, ada beberapa aktivasi seniman selama pameran, tapi tunggu update-nya ada di sosial media pastinya. Terus ada juga Serawung Moro, nanti buat teman-teman yang tertarik untuk melihat apa sih yang kita lakukan di Nandur Gawe, bagaimana seniman bekerja di setiap situsnya, bagaimana karya itu dipresentasikan, nanti ada Serawung Moro. Juga teman-teman bisa daftar untuk ikut kayak tour. Jadi untuk melihat situs-situs yang udah kita lakukan sebelumnya, untuk teman-teman mengenal sejarahnya, daerahnya dan lain sebagainya. Juga ada Sarasehan, Artis Talk, juga ada workshop selama, karena pameran tahun ini semoga ini menjadi tahun bulan yang selalu di bulan ini, karena biasanya kan kita kalau tahun kemarin cukup pendek, sekarang 2 minggu untuk pameran, untuk menyaksikan segala agenda pameran dan lain sebagainya. Berarti 2 minggu tuh dari 15 Agustus sampai dengan September seperti itu ya? 28. 28 Agustus ya, masih 28 Agustus. Masih Agustus. Panjang juga ya. Jadi kalau misalkan Sobat Budaya masih kok 15 Agustus udah ada janji misalkan, tenang, masih sampai tanggal 28 Agustus. Jadi ini tadi banyak banget ternyata, selain tadi udah ada Nandur Gawe, ada Serawung Sinau, kemudian juga ternyata nanti akan ada pembukaan tentunya dengan fasad dan lain sebagainya. Akan ada juga Serawung Moro, Sarasehan, ada juga Artis Talk dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang tadi, misalkan kita mau tahu untuk tour bersama beberapa teman atau partisipan yang ikut di Nandur Gawe, itu di setiap harinya atau hari-hari tertentu? Nanti kita akan dari program akan menentukan harinya. Nanti teman-teman pantau sosial medianya, bisa mendaftar. Itu dalam satu hari itu satu situs. Karena kita bisa bayangin kalau Gunung Kidul terus habis itu ke Kulon Progo kan langsung lumayan ya. Langsung boyo. Wah, jadi nanti tetap update aja di sosial medianya. Kalau yang teman-teman panitia seperti itu, mereka bisa dari paginya ke Kulon Progo, sorenya sudah ke Gunung Kidul gitu. Tapi mereka masih muda sih. Oh tetap ya, usia mempengaruhi. Tidak bisa bohong. Ini juga pokoknya sekali lagi Sobat Budaya Gia undang juga untuk selalu mengecek dari sosial medianya kayak Instagram @nandur_serawung seperti itu, atau juga di websitenya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kalau misalkan dari sekarang udah excited banget, langsung ditulis aja di kalendernya, bisa di reminder kalau ternyata dari tanggal 15 sampai 28 Agustus itu tidak hanya pameran yang bisa dikunjungi, tapi ternyata banyak program-program yang tentunya Sobat Budaya juga bisa terlibat di dalamnya. Itu open for public, free seperti itu? Free ya? Free.
Free juga. Kita juga ada masih mau publikasi untuk open call gallery sitter dan volunteer itu. Boleh, jadi kalau misalkan tertarik ya mau berkenalan dulu tapi belum bisa langsung memberikan konsepnya, masih harus cari-cari. Nah mungkin kenalan dulu dengan sebagai galeri sitter dulu ya, biar tahu dulu nih ekosistemnya atau skenanya seperti itu. Kalau Mas Bayu anak skena banget. Lihat kan kalau dari bentukannya tuh udah lewat deh skena-skena yang lainnya gitu. Bayangkan udah 10 tahun di Nandurs Rawung. 5 tahun. 5 tahun. Nah, 10 tahun saya. Juru kunci. Closingnya masuk. Harus masuk kayak gitu. Nah ini juga yang akhirnya membuat kita semoga sih selalu tidak sabar ya Sobat Budaya ini melihat bagaimana para kurator yang diwakili oleh 2 kurator ini juga selalu pusing dengan inovasi-inovasi yang selalu dikeluarkan. Salah satunya kalau di tahun ini adalah cerita-cerita ya, atau cerita-cerita situs yang mungkin dari satu situs lokal, tapi bagaimana ini bisa dibuka sedemikian rupa secara global mungkin seperti itu ya. Atau kalau misalkan dari Mas Bayu nih, Mas Bayu, kalau kira-kira hal yang paling favorit selama persiapan sampai nanti di pembukaan, ada nggak sih yang terkenang? Coba ada nggak di persiapan menarik ya, MSX selalu ini? menarik persiapan MSX. Apalagi bagaimana tim kurator database program ketemu bareng untuk mendiskusikan seniman, terus timeline. Juga menarik. Kalau saya sih lebih kayak bagaimana persiapan di Nandur Gawe juga. Tadi yang dari awal kita bilang, kita bukan hanya sekedar kuratornya, tapi juga kadang teman sharing untuk karyanya, pengetahuan, juga translator kata kamu tadi. Iya, gue paling seneng nih melihat pekerjaan Mas Bayu adalah translator kalau menurut gue. Translatornya complicated banget kan soalnya. Oke, berarti itu ya, hal-hal seperti itu ya. Itu deh kalau dari Mas Bayu. Kalau dari Mas Rain apa nih Mas Rain? Yang menarik, kalau yang menarik bagi saya itu ya kayaknya setiap tahun tuh kita belajar bersama ya, karena kita kan kerja juga dengan tim yang beberapa generasi beda dengan kita gitu. Terus juga kalau jadi yang selalu saya ingat di dalam prakteknya itu, terutama waktu misalnya kita menentukan siapa yang pengen kita libatkan dan sebagainya, itu kita pegang prinsipnya Kak Farid dulu itu, migunan itu meraping lian gitu. Oke, artinya coba berguna untuk orang lain. Oke. Itu salah satu aspek yang semacam filter lah, siapa yang bisa kita ajak dan bagaimana itu kemudian kita mempertanyakan misalnya fungsi seni, kita mempertanyakan apa sih yang kita lakukan untuk kota kita gitu. Bijak. Aduh. Jadi yang itu yang kita pegang. Misalnya waktu kita ngajak Mas Bayu, ya Mas Bayu Widodo punya kiprah yang cukup bagus di Survive Garage dengan mengelola anak-anak muda, kemudian membangun jaringan tidak hanya seni tapi juga jejaring secara sosial dan budaya gitu. Gitu Mbak Gia. Wah, ini saling mengisi banget ya. Jadi obrolannya isinya bukan isi daging lagi. Tulang belulang. Garing. udah sampai nggak bisa dimakan sama dagingnya, udah sampai sumsumnya ini ternyata. Oke, atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Mas Bayu deh, karena kita kan sudah tahu semua informasinya ya. Semoga kalau misalkan nanti kalau ada yang belum tersampaikan bisa dicek juga di Instagramnya Nandurs Rawung @nandurs_rawung atau juga di website nandursrawung.com seperti itu. Tapi sebelum kita akhirnya kan masih road to ya, tentu road to Nandurs Rawung Annual Art yang ke-10 atau NSX, ada nggak yang pengen disampaikan biar Sobat Budaya ini akhirnya mau deh, pengen banget nih datang gitu? Ya, ini menjadi Nandurs Rawung ke-10 atau NSX ini menjadi tahun yang cukup penting bagi kita juga. Bagaimana kita melihat perjalanan 10 tahun, 1 dekade ini, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita mempresentasikan sebuah proyek kita bersama. Nah, tahun ini juga menjadi hal yang cukup menarik, dari beberapa program disatukan menjadi sebuah klaster ya. Kalau kita membuat klaster itu dari perjalanan itu, dari 5 klaster itu. Jadi jangan lupa di tanggal 15 Agustus bisa datang, bisa ikut aktif, gratis, bisa terlibat di workshop, ikut kelas, atau juga ada performan yang menarik. Mari datang. Jangan cuma mari pusing gitu ya, tapi mari datang untuk menikmati hasil kerja mungkin salah satunya ya, proses yang sudah dilakukan dari 27 bahkan dari Mei ya, dari Mei seperti itu. Atau dari Mas Rain ada yang mau disampaikan juga? Saya kira teman-teman semua penting datang Sobat Budaya, karena
watak dari Nandur Serawung itu punya watak edukasi, inovasi, dan rekreasi. Nah, termasuk Kolaborasi. inklusi dan kolaborasi. Yes. Itu Nggak boleh watak-watak lupa. yang ingin kita bangun. Iya, tadi Dan saya kira teman-teman sobat budaya perlu hadir bersama kita gitu. Yes. Tempatnya adalah Taman Budaya Budaya Yogyakarta. Waktu tepatnya langsung cek aja di Instagramnya ya. Yoi. Jadi buat para anak kekinian banget nih biar kayak jadi Anak temannya Mas skema. Bayu, anak skema. Ini dan juga Mas Rain boleh langsung cek aja. Oke, ini cukup menarik sekali sebenarnya waktunya pengen banget nambah lagi ya. Tapi nanti dulu karena kalau nambah pasti bayar lagi gitu kan. Terima kasih untuk Mas Rain dan juga Mas Iya, Bayu. sama-sama, Semoga sukses Mbak Gia. Sama-sama, Nandur Gia. Serawungnya Iya. dan bisa long life gitu ya, bisa lebih berlanjut lagi ke depannya dengan segala kejutannya dan keseruannya seperti itu. Baik Sobat Budaya, Ray Rosidi dan juga Bayu Widodo bersama saya Pelogias Parman pamit. Kita jumpa dalam podcast Taman Budaya lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.